Hari ini saya akan membongkar bahaya rokok yang tidak pernah diceritakan industri tembakau, bagaimana rokok bukan hanya menyebabkan kanker, tapi merusak hampir setiap organ dalam tubuh. Kenapa Indonesia jadi target utama industri tembakau global? Dan yang paling penting, bagaimana industri sengaja menargetkan anak-anak dan remaja untuk menciptakan generasi perokok baru? Apa yang terjadi ketika asap rokok masuk tubuh? Mari kita mulai dengan fakta yang jarang dijelaskan secara detail. Satu batang rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia. Ketika rokok dibakar, bahan kimia ini berubah menjadi asap yang kalian hirup langsung ke paru-paru. Dari 7.000 bahan kimia itu, setidaknya 250 diketahui berbahaya, dan lebih dari 70 adalah karsinogen penyebab kanker yang terbukti. Mari kita bicara tentang beberapa yang paling berbahaya. Zat hitam lengket yang melapisi paru-paru. Dalam 1 tahun merokok 1 bungkus sehari, paru-paru kalian terpapar sekitar 1 cangkir tar. Bayangkan menuangkan tar ke dalam paru-paru kalian. Tar ini merusak silia rambut-rambut kecil di saluran pernapasan yang fungsinya membersihkan lendir dan kotoran. Ketika silia rusak, lendir menumpuk, bakteri berkembang biak, infeksi terjadi terus-menerus. Nikotin bahan adiktif yang membuat rokok sangat sulit dihentikan. Nikotin mencapai otak dalam 10 detik setelah dihirup. Lebih cepat dari heroin yang disuntik. Nikotin melepaskan dopamin, hormon kesenangan, membuat perokok merasa tenang dan fokus untuk sementara. Tapi efek ini hanya berlangsung 20-30 menit. Setelah itu, tubuh membutuhkan nikotin lagi. Ini adalah siklus kecanduan yang dirancang untuk membuat perokok terus membeli. Karbon monoksida, gas beracun yang sama yang keluar dari knalpot mobil. Gas ini mengikat hemoglobin dalam darah lebih kuat daripada oksigen. Artinya, darah perokok membawa lebih sedikit oksigen ke seluruh tubuh. Jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Organ-organ tubuh kekurangan oksigen. Ini kenapa perokok sering merasa lelah dan tidak bertenaga. Formaldehida bahan yang digunakan untuk mengawetkan mayat. Arsenik racun tikus. Amonia bahan pembersih toilet. Benzin bahan bakar. Polonium 210 zat radioaktif. Semua ini ada dalam asap rokok yang dihirup langsung ke paru-paru. Kerusakan yang tidak terlihat. Yang membuat rokok sangat berbahaya adalah kerusakan terjadi perlahan dan tanpa gejala yang jelas di awal. Perokok merasa baik-baik saja selama bertahun-tahun, bahkan dekade. Tapi di dalam tubuh, kerusakan terus berlangsung setiap hari. Setiap kali merokok, tekanan darah naik, detak jantung meningkat, pembuluh darah menyempit. Ini memberikan beban ekstra pada jantung. Setelah puluhan tahun, jantung menjadi lemah. Pembuluh darah menjadi kaku dan menyempit karena plak menumpuk. Ini adalah resep untuk serangan jantung dan stroke. Di paru-paru, asap rokok menghancurkan alveoli, kantung-kantung udara kecil tempat pertukaran oksigen terjadi. Alveoli yang rusak tidak bisa regenerasi. Sekali rusak, rusak selamanya. Setelah bertahun-tahun merokok, paru-paru kehilangan elastisitas, tidak bisa mengembang dan mengempis dengan baik. Ini adalah awal dari PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, penyakit yang membuat penderitanya tidak bisa bernapas dengan normal. PPOK adalah penyakit yang mengerikan. Bayangkan merasa tercekik sepanjang waktu, tidak bisa naik tangga tanpa terengah-engah, tidak bisa berjalan beberapa meter tanpa harus berhenti untuk napas, butuh oksigen portable kemana-mana, dan tidak ada obat untuk PPOK. Sekali terjadi, hanya bisa dikelola, tidak bisa disembuhkan. Dan kemudian ada kanker. Asap rokok mengandung karsinogen yang merusak DNA dalam sel. Setiap kali DNA rusak, ada kemungkinan sel bermutasi jadi sel kanker. Tubuh punya mekanisme untuk memperbaiki kerusakan DNA dan membunuh sel abnormal. Tapi ketika terus-menerus terpapar ribuan karsinogen setiap hari, mekanisme perbaikan kewalahan. Sel kanker mulai berkembang. Kanker paru adalah kanker paling mematikan di dunia. Tingkat survival bertahan hidup 5 tahun hanya sekitar 18%. Artinya, dari 100 orang yang didiagnosis kanker paru, hanya 18 yang masih hidup 5 tahun kemudian. Kenapa? Karena kanker paru sering tidak terdeteksi sampai stadium lanjut. Tidak ada rasa sakit di awal. Tidak ada gejala jelas sampai tumor sudah besar dan menyebar. Indonesia, surga industri tembakau. Indonesia adalah pasar impian untuk industri tembakau. Kenapa? Beberapa alasan. Pertama, populasi besar lebih dari 270 juta orang. Kedua, regulasi yang sangat lemah dibanding negara lain. Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang tidak meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control, konvensi kerangka kerja pengendalian tembakau WHO. Artinya, Indonesia tidak terikat untuk menerapkan kebijakan pengendalian tembakau yang ketat. Ketiga, iklan rokok masih sangat bebas. Kalian melihat iklan rokok di mana-mana, billboard raksasa, TV, sponsor konser musik, sponsor olahraga. Industri tembakau menghabiskan triliunan rupiah setiap tahun untuk marketing di Indonesia.
Mereka menciptakan asosiasi antara rokok dengan kejantanan, kebebasan, petualangan, kesuksesan. Semua ini adalah manipulasi psikologis untuk membuat rokok terlihat menarik. Keempat, harga rokok di Indonesia sangat murah dibanding negara lain. Satu bungkus rokok bisa dibeli dengan uang parkir. Ini membuat rokok sangat accessible, mudah diakses bahkan untuk anak-anak. Di negara maju seperti Australia atau Inggris, satu bungkus rokok bisa lebih mahal dari makan siang. Harga tinggi terbukti efektif mengurangi konsumsi, terutama di kalangan remaja yang budgetnya terbatas. Kelima, dan ini yang paling mengerikan, Indonesia punya jutaan perokok anak. Lebih dari 9% anak-anak usia 10-18 tahun di Indonesia adalah perokok. Itu jutaan anak yang sudah kecanduan nikotin sebelum mereka cukup dewasa untuk memahami konsekuensinya. Anak-anak ini adalah pelanggan seumur hidup untuk industri tembakau. Menargetkan anak-anak, strategi paling kejam. Industri tembakau tahu bahwa 90% perokok mulai sebelum usia 18 tahun. Kalau seseorang tidak mulai merokok di masa remaja, kemungkinan mereka tidak akan pernah merokok. Jadi strategi industri sangat jelas, tarik anak-anak dan remaja sebanyak mungkin. Bagaimana mereka melakukan ini? Beberapa cara. 1. Iklan yang menargetkan aspirasi remaja. Iklan rokok menampilkan pria muda yang cool, tampan, dikelilingi teman-teman, berpetualang. Mereka menciptakan image bahwa merokok adalah bagian dari jadi dewasa, jadi maskulin, jadi bebas. Remaja yang sedang mencari identitas dan ingin terlihat dewasa sangat vulnerable, rentan terhadap pesan ini. 2. Sponsorship event musik dan olahraga yang dihadiri remaja. Konser musik dengan logo rokok di mana-mana. Kompetisi olahraga yang disponsori perusahaan rokok. Ini menciptakan asosiasi positif antara rokok dengan hal-hal yang disukai remaja. 3. Produk yang dirancang untuk starter pemula. Rokok kretek mild dengan rasa yang lebih lembut, tidak terlalu keras di tenggorokan. Rokok dengan filter dan tar lebih rendah yang menciptakan ilusi lebih aman. Kemasan kecil dengan harga murah yang affordable, terjangkau untuk uang jajan anak sekolah. 4. Penjualan eceran. Di Indonesia, rokok bisa dibeli per batang di warung-warung. Anak dengan uang Rp1.000 bisa beli satu batang rokok. Ini membuat barrier hambatan untuk mulai merokok sangat rendah. Di negara dengan regulasi ketat, rokok hanya bisa dibeli dalam bungkus lengkap dengan harga mahal, membuat anak-anak sulit akses. Perokok pasif, korban yang tidak bersalah. Yang lebih tragis dari perokok aktif adalah perokok pasif, orang yang menghirup asap rokok orang lain tanpa merokok sendiri. Asap rokok yang dihembuskan perokok dan yang keluar dari ujung rokok yang terbakar mengandung bahan kimia berbahaya yang sama, bahkan kadang dalam konsentrasi lebih tinggi. Setiap tahun, lebih dari 25.000 orang Indonesia mati karena paparan asap rokok orang lain. Mereka tidak pernah menyentuh rokok, tapi mereka mati karena menghirup asap dari suami, ayah, teman, atau rekan kerja yang merokok. Anak-anak adalah korban paling vulnerable. Paru-paru anak masih berkembang, sistem imun masih belum sempurna. Paparan asap rokok membuat mereka lebih sering sakit infeksi telinga, infeksi pernapasan, asma. Anak dari orang tua perokok punya risiko lebih tinggi untuk mengalami sudden infant death syndrome, sindrom kematian bayi mendadak, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah. Dan kemudian ada ibu hamil yang terpapar asap rokok. Asap rokok menurunkan oksigen yang sampai ke janin. Ini bisa menyebabkan kelainan perkembangan, kelahiran prematur, bahkan keguguran. Bayi yang lahir dari ibu yang terpapar asap rokok cenderung punya masalah kesehatan sepanjang hidup. Yang membuat ini lebih menyedihkan adalah banyak perokok tidak menyadari atau tidak peduli tentang dampak asap mereka ke orang lain. Mereka merokok di dalam rumah dengan anak-anak dan istri di sekitar. Mereka merokok di mobil dengan jendela tertutup. Mereka merokok di restoran dan tempat umum tanpa memikirkan orang di sekeliling mereka. Biaya yang tidak terhitung rokok bukan hanya membunuh. Rokok juga menghancurkan secara ekonomi. Mari kita hitung biaya nyata dari merokok. Perokok satu bungkus sehari menghabiskan sekitar Rp25.000 per hari. Itu Rp750.000 per bulan. 9 juta per tahun. Dalam 20 tahun, itu Rp180 juta uang yang bisa digunakan untuk DP rumah, pendidikan anak, investasi. Tapi ini dibakar, secara harfiah, menjadi asap. Dan itu hanya biaya langsung membeli rokok, belum termasuk biaya kesehatan. Perokok lebih sering sakit, lebih sering ke dokter, butuh obat lebih banyak. Dan ketika penyakit serius datang, kanker, serangan jantung, stroke, PPOK, biaya pengobatan bisa mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Kemoterapi untuk kanker paru bisa menghabiskan puluhan juta per siklus. Operasi bypass jantung bisa mencapai ratusan juta. Cuci darah untuk gagal ginjal akibat diabetes dan hipertensi yang diperburuk rokok bisa jutaan per bulan seumur hidup. Dan BPJS,
meski membantu, tidak menanggung semua. Ada biaya-biaya tambahan yang harus ditanggung keluarga. Kemudian ada biaya tidak langsung, kehilangan produktivitas karena sering sakit, kehilangan pekerjaan karena tidak mampu bekerja, beban finansial pada keluarga yang harus merawat, biaya psikologis dari melihat orang yang dicintai menderita dan sekarat perlahan. Satu studi memperkirakan biaya ekonomi dari dampak kesehatan rokok di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Ini adalah beban yang ditanggung oleh masyarakat, sistem kesehatan, keluarga, ekonomi nasional. Sementara industri tembakau menghasilkan profit puluhan triliun dan hanya sebagian kecil dikembalikan dalam bentuk pajak. Berhenti, sulit tapi bisa. Kabar baiknya, berhenti merokok memiliki manfaat kesehatan immediate langsung dan jangka panjang, tidak peduli berapa lama kalian sudah merokok. Dalam 20 menit setelah rokok terakhir, tekanan darah dan detak jantung kembali normal. Dalam 12 jam, kadar karbon monoksida dalam darah turun ke level normal. Dalam 2 minggu hingga 3 bulan, sirkulasi darah membaik dan fungsi paru meningkat. Dalam 1 tahun, risiko penyakit jantung koroner turun separuh dari perokok. Dalam 5 tahun, risiko stroke turun ke level non-perokok. Dalam 10 tahun, risiko kanker paru turun separuh. Dalam 15 tahun, risiko penyakit jantung sama dengan non-perokok. Tubuh punya kemampuan luar biasa untuk memperbaiki kerusakan kalau diberi kesempatan. Tapi semakin lama merokok, semakin banyak kerusakan permanen yang tidak bisa dibalik. Berhenti merokok memang sangat sulit. Nikotin adalah salah satu zat paling adiktif yang ada. Withdrawal, gejala penarikan bisa sangat tidak nyaman, irritable, mudah marah, anxious, cemas, sulit konsentrasi, keinginan kuat untuk merokok. Tapi gejala ini hanya berlangsung beberapa minggu. Setelah itu, jadi lebih mudah. Ada banyak metode untuk berhenti. Cold turkey, berhenti mendadak. Nicotine replacement terapi, terapi pengganti nikotin seperti permen karet atau koyo-nikotin, obat resep yang membantu mengurangi keinginan merokok, terapi perilaku dan dukungan kelompok. Kombinasi beberapa metode biasanya paling efektif. Melawan industri raksasa. Kita harus realistis. Industri tembakau adalah salah satu industri paling powerful dan profitable di dunia. Mereka punya uang miliaran dolar untuk marketing, lobbying, dan melawan regulasi. Mereka punya lawyers dan PR teams yang tugasnya adalah melindungi profit mereka. Tapi kita juga punya kekuatan, awareness, kesadaran, dan demand, tuntutan untuk perubahan. Ketika cukup banyak orang menolak rokok dan menuntut perlindungan dari asap rokok, pemerintah akan terpaksa bertindak. Beberapa negara sudah berhasil mengurangi konsumsi rokok secara drastis melalui kebijakan komprehensif. Harga rokok sangat tinggi melalui pajak, larangan iklan rokok di semua media, gambar peringatan grafis yang mengerikan di kemasan, larangan merokok di semua tempat umum, edukasi masif di sekolah. Indonesia butuh kebijakan serupa, tapi ini tidak akan terjadi tanpa tekanan dari masyarakat. Industri tembakau akan selalu melawan regulasi yang mengancam profit mereka. Mereka akan argue tentang lapangan kerja, tentang petani tembakau, tentang tradisi budaya. Tapi kita tidak boleh lupa, tidak ada tradisi budaya atau lapangan kerja yang worth sepadan dengan ratusan ribu nyawa yang hilang setiap tahun. Dari asap ke kematian, pria 42 tahun di awal cerita meninggal 3 bulan setelah diagnosis. 3 bulan penuh penderitaan, kesakitan dari kanker yang menyebar, efek samping kemoterapi yang brutal, sesak napas yang semakin parah. Dia menghabiskan tabungan keluarganya untuk pengobatan yang pada akhirnya tidak berhasil. Dia meninggalkan istri dengan utang ratusan juta dan 2 anak yang harus tumbuh tanpa ayah. Dalam minggu-minggu terakhir hidupnya, dia menangis sambil memegang tangan anaknya. Jangan pernah merokok, jangan seperti ayah. Tapi damage sudah terjadi. Anaknya sudah melihat ayahnya merokok sepanjang hidupnya. Statistik menunjukkan anak dari orang tua perokok jauh lebih mungkin menjadi perokok sendiri. Ini adalah siklus yang terus berulang. Generasi demi generasi perokok yang diciptakan oleh industri yang profitnya built on addiction and dibangun atas kecanduan dan kematian. Dan cycle ini hanya bisa diputus dengan awareness, edukasi, dan keberanian untuk mengatakan tidak. Pertanyaan untuk kalian, apakah kalian merokok? Apakah kalian pernah mencoba berhenti? Kalau kalian bukan perokok, apakah kalian terpapar asap rokok di rumah atau tempat kerja? Apa yang bisa kita lakukan bersama untuk melindungi generasi berikutnya dari kecanduan ini? Tulis di komentar.